Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya di sini Agus Widodo. Kita bertemu dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Doa saya semoga Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan hari ini di dalam program yang indah ini. Dan saat ini saya akan membawakan satu judul renungan untuk kita bisa dapat berkat dari Tuhan, yaitu sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Saya akan mendasari judul ini di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6 berkata seperti ini: Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur ini kita melihat bahwa Daud sangat-sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dari kasihnya Daud itu membuat dia sadar bahwa kalau dibandingkan dengan kasih Allah terhadap dosa-dosanya, itu sungguh jauh sekali. Daud sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa. Daud sadar bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Daud sadar dirinya penuh dengan kelemahan. Tetapi sungguh luar biasa. Bukan itu yang membuat Daud kemudian down, membuat dia kemudian patah semangat, membuat dia kemudian menjadi kendor. Tetapi justru karena keadaan seperti itu, maka Daud mengarahkan matanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, sungguh indah bersama dengan Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan adalah umat yang dikasihi Tuhan, ya. Saya adalah umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah umat Tuhan. Kita sama-sama sebagai umat Allah, umat Tuhan. Dan Allah begitu mengasihi hidup kita. Oleh karena kasihnya Tuhan, maka dia rela turun ke dalam dunia ini. Dia mati di kayu salib dan dia mencurahkan darahnya sebagai bukti kasihnya yang begitu besar atas diri kita. Kalau saya melihat diri saya juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Sama seperti Daud, banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan. Tetapi saya bersyukur, bukan itu yang kemudian membuat saya down, tapi justru oleh karena saya merasa berdosa, maka saya memandang Allah dan saya berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Dan aku senang dan aku berbahagia tinggal bersama dengan Engkau. Bapak Ibu, ada dua hal yang mau saya sharekan hari ini. Yang pertama, mengapa Daud berkata bahwa sungguh indah bersama dengan Tuhan. Sebab yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena dalam Tuhan kita tidak kekurangan apapun. Di dalam Tuhan kita tidak kekurangan apapun juga. Ayat yang ke-6 berkata begini: Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukankah ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa? Kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya hidup dalam dunia ini, saya menghabiskan waktu saya di dalam dunia ini. Setiap hari yang saya lewati bersama dengan Tuhan, setiap kegiatan yang saya lewati bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa kebajikan Tuhan, kemurahan Allah, kebaikan Tuhan menyertai saya, mengikuti saya seumur hidup saya di dalam dunia ini. Luar biasa sekali. Dan saya begitu berbahagia jika saya tahu ayat ini, dan saya meyakini ayat ini 100%. Tuhan, aku percaya bahwa kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku selama hidupku. Kalau Daud berkata seperti itu, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, apakah saya tidak boleh berkata bahwa Tuhan, kebajikanmu dan kemurahanmu juga menyertai aku, sama seperti Engkau menyertai Daud? Aku juga disertai oleh Tuhan dengan kebajikan, kemurahan, kebaikan. Dan terhadap ayat ini saya berkata amin, amin, yes dan amin. Saya bersyukur ketika membaca ayat ini, dan saya yakin 100% bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saya seumur hidup saya. Secara materi saya dicukupi oleh Tuhan. Hari demi hari saya tidak mengalami kekurangan. Hari demi hari saya dalam pemeliharaan Allah. Istri, anak-anak semua sehat.
Puji Tuhan. Semua disertai oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi bukan hanya ketika saya diberkati Tuhan saja saya berkata kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ada kalanya saya harus mengalami kekurangan. Tetap saya berkata Tuhan Yesus baik. Tetap itu adalah kebajikan Tuhan. Tetap itu adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar atas hidup saya. Daud berkata kebajikan kemurahan menyertai aku seumur hidupku. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya berkata kebajikan dan kemurahan juga akan mengikutiku seumur hidupku. Dan saya memberikan keberanian kepada Bapak Ibu Saudara untuk meyakini firman ini. Yakinlah dengan iman dan katakanlah dengan iman, kebajikan dan kemurahan Allah mengikutiku seumur hidupku. Ketika kita berkata seperti itu dengan kata-kata iman, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu-ragu kembali, tapi yakin dengan 100% bahwa kebajikan Allah, kemurahan Tuhan menyertai hidup kita selama-lamanya. Kita harus berkata amin untuk hal ini Bapak Ibu Saudara. Perkataan iman, ya, amin, maka itu akan terjadi atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud berkata bahwa sungguh indah bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah masih dalam ayat yang ke-6 berkata begini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan. Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Saudara, analogi dari sebuah rumah itu adalah sebagai tempat perlindungan ya. Kita tinggal dalam sebuah rumah, kita terlindung dari hujan, dari panas, dari mara bahaya apapun juga. Kita terlindung di dalamnya, kita aman di dalamnya. Itu adalah gambaran sebuah rumah. Berbeda sekali dengan ketika orang berada di luar rumah ya. Dia bisa kena panas, bisa kena hujan, ada debu dan lain sebagainya. Ya itu nanti mereka akan alami semua. Tapi ketika orang masuk ke dalam rumah, maka mereka akan merasa nyaman. Ya, analoginya sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Nah, dari gambaran rumah itu, ketika dipakai oleh Daud, aku akan diam dalam rumah Tuhan, itu artinya aku akan diam di dalam rumahmu. Itu bisa menunjuk kepada gereja, bisa menunjuk kepada hadirat Tuhan, bisa menunjuk kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku mau diam dalam rumahmu, lebih baik aku dalam rumah Tuhan 1 hari daripada 1000 hari di luar. Sama seperti lagu ya, sama seperti lagu yang kita nyanyikan, lagu rohani di gereja itu. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya percaya lagu pujian ini dikarang oleh seorang penulis lagu, seorang pengarang lagu, bukan secara kebetulan saja, tapi setiap lirik itu dikarang, ditulis oleh karena dia meyakini bahwa firman ini ya dan amin. Aku akan diam dalam rumah Tuhan, dan di dalam rumah Tuhan itu aku menemukan ketenangan, aku menemukan kedamaian, aku menemukan sukacita, aku diperkaya dengan firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya memberanikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya juga, mari kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Jangan sampai kita tinggal di luar dari Tuhan, apalagi kita meninggalkan Tuhan. No Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap di dalam Tuhan, tinggal dalam perlindungan di dalam Tuhan, karena itu yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu yang terbaik untuk hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pertemuan yang singkat ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan, ya. Karena ini adalah tujuan dari program ini dibentuk, channel ini dibentuk. Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Saya harap Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan di dalam renungan yang singkat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.